Halo mahasiswa muda mendunia. Ketika memasuki dunia perkuliahan, banyak dari kita belum mengetahui bagaimana peran kita dan apa yang harus kita perbuat untuk membuat perubahan. Salah satu peran mahasiswa adalah menjadi agent of change, di mana mahasiswa mampu menjadi pelaku dan inisiator perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana menjadi seorang inisiator perubahan? Pemerintah melalui Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan wadah dan memfasilitasi ide dan gagasan kreatif mahasiswa melalui PKM. Tahukah kalian apa itu PKM? PKM merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Program ini bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. PKM juga menjadi wadah dan memfasilitasi potensi mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, serta menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di bangku kuliah. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan, mandiri, dan arif, mahasiswa diberikan peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. PKM terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni PKM 5 bidang, PKM karya tulis, dan PKM gagasan futuristik konstruktif. Yang pertama, PKM 5 bidang. PKM 5 bidang terdiri dari PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, dan PKMKC. PKMP bertujuan untuk mengungkap berbagai fenomena, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Mengingat sifat dan metode program yang berbeda, maka PKMP dikelompokkan menjadi PKM Penelitian Eksakta atau PKMPE dan Sosial Humaniora atau PKMSH, serta keluaran berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Selanjutnya, PKMK atau kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam hal ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Jumlah kelompok dalam PKMK adalah sebanyak 3-5 orang dan pendanaan sebesar 5 juta hingga 12,5 juta rupiah. Luaran yang dihasilkan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk usaha. PKMN atau pengabdian masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Jumlah kelompok dalam PKMM adalah sebanyak 4 hingga 6 orang dengan pendanaan sebesar 5 hingga 12,5 juta rupiah serta keluaran berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. PKMT atau teknologi bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik usaha mikro sampai perusahaan besar atau masyarakat yang berorientasi pada profit.
Jumlah kelompok dalam PKMP sebanyak 4-6 orang. Pendanaan yang dikeluarkan sebanyak 5-12,5 juta rupiah. Serta luaran yang diharapkan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. PKMKC atau Karya Cipta merupakan program yang sifatnya konstruktif serta menghasilkan suatu model atau prototipe yang bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar kata dan nalarnya. Jumlah kelompok dalam PKMKC sebanyak 3 orang. Pendanaan sebesar 5 hingga 12,5 juta rupiah dan luaran berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan prototipe atau produk fungsional. Yang kedua adalah PKM Karya Tulis yang terbagi atas PKM AI atau artikel ilmiah dan PKM GT atau gagasan tertulis. PKM AI atau artikel ilmiah merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya di dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Jumlah kelompok dalam PKM AI adalah sebanyak 3 orang dengan biaya insentif sebesar 3 juta rupiah dan luaran akhir berupa artikel ilmiah. PKM GT atau gagasan tertulis bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jumlah kelompok dalam PKM GT adalah sebanyak 3 orang dengan biaya insentif sebesar 3 juta rupiah dan luaran akhir berupa artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Yang ketiga, PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Jumlah kelompok sebanyak 3 orang dengan biaya insentif sebesar 4 juta rupiah dan luaran berupa video yang diunggah ke YouTube dan laporan GFK. Lantas apa saja sih tahapan PKM? Tahapan PKM dimulai dengan pengajuan proposal PKM, kemudian tahap pendanaan, pelaksanaan usulan proposal PKM, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Lalu, bagaimana alur kegiatan PKM? PKMPE dan PSH, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, PKMGT, dan PKMGFK akan bermuara pada PIMNAS dan dilanjutkan dengan e-proceeding. Sedangkan untuk PKM AI akan bermuara di e-jurnal dan jurnal ilmiah.